Cerita pesugihan Gunung Kemukus. Temanku meninggal saat ritual. Selesai sudah perjuanganku membangun usaha yang aku impikan sejak kecil. Sore ini, aku dan rekan kerja sekaligus sahabat terbaikku, Rena, terduduk lemas di ruang kantor. Kami berdua pasrah dengan berakhirnya rintisan usaha sepatu lokal kami dikarenakan penjualan yang tidak kunjung mendapat untung. Kami kelabakan menggaji karyawan kala itu, sampai akhirnya kami memutuskan untuk menutup usaha ini. Lagi pula, siapa yang peduli dengan merek sepatu lokal di tengah pandemi? Orang hanya peduli dengan kesehatan dan kebutuhan makanan dalam situasi seperti ini. Dia apa-apa Nadia. Kita masih bisa usaha lagi, kata Rena sambil menepuk punggungku menenangkan. Aku hanya bisa menghela napas. Kata-kata Rena memang benar. Ini hanyalah satu dari kegagalan yang pada akhirnya akan datang kepada pengusaha kecil-kecilan sepertiku. Tapi saat ini aku masih belum bisa merelakan usahaku yang jungkir balik aku bangun bersama Rena begitu saja. Tiba-tiba mata Rena berbinar-binar. Dia kemudian mengatakan suatu hal kepadaku. Nadia, keselagin you? Kita naik gunung, ajak Rena. Hah? Buat apa naik gunung, Rena? Tanyaku. Biar kamu tidak sedih lagi, jawabnya sambil mengulum senyum. Kenapa harus naik gunung? Tanyaku heran. Aku pernah dengar kalau naik gunung yang ini bisa bikin usaha jadi lancar, katanya. Lah, pesugihan dong kalau gitu namanya, kataku. Lagian kita mau bayar utang-utang kita pakai duit apa Nadia, kita udah beneran bangkrut, katanya. Kata-kata Rena memang ada benarnya. Aku terlalu larut dengan kesedihan. Hari ini tepat malamnya satu suruh aku dan Rena mengendarai mobil dari Jakarta menuju Sragen. Sepanjang perjalanan, aku mencoba bertanya tentang apa yang akan kami lakukan di sana. Namun Rena tidak mau membuka mulutnya. Alasannya dia tak ingin aku membatalkan rencana kita. Aku akhirnya memilih diam saja. Selama perjalanan itu, aku memutuskan untuk tidur saja. Tak lama kemudian, kami sampai di tempat tujuan. Namun, aku tak melihat apapun yang berbentuk gunung. Yang ada hanyalah tempat seperti makam keramat yang berbentuk bukit. Aku kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rena. Rena, mana gunungnya? Kata lu kita mau naik gunung. Tanyaku. Ya ini gunungnya, Nadia. Gunung Kemukus namanya. Dia memang bukit bukan gunung. Jawab Rena sambil nyinyir. Terus kita mau ngapain di sini? Tanyaku. Udah ikut aku aja, jawabnya Rena lalu menyeret tanganku untuk bergegas menuju makam tersebut. Namun alih-alih mengajakku ke makam, Rena malah menemui seorang laki-laki yang berdiri di bawah pohon besar. Pia mbak, tanya laki-laki itu. Pia mbak mas, jawab Rena. Aku sama sekali tidak mengerti perkataan mereka. Laki-laki itu kemudian menuntun kami ke sebuah tempat yang mirip penginapan. Di dalamnya terdapat banyak sekali kamar-kamar. Jadi, Rena mau mengajakku menginap di sini. Ini kamarnya Mbak. Nanti jam 12 malam langsung saja ke air terjun ya. Lewat jalan belakang, kata laki-laki itu. Lalu ia meninggalkan kami berdua di kamar ini. Lu ngapain ngajak gue ke penginapan kecil kayak gini, Rena? Stet. Bukan kayak gitu, Nadia. Pokoknya sekarang lu mandi yang wangi deh, terus siap-siap ke air terjun sama gue, kata Rena. Aku lalu mandi seperti yang dikatakan Rena. Di jalan aku bertemu dengan seorang laki-laki yang sepertinya juga menginap di tempat itu. Anehnya dia memandangku genit, seperti ingin melakukan hal yang aneh-aneh. Aku langsung masuk kamar mandi tanpa menghiraukan lelaki itu. Sehabis mandi, aku langsung kembali menuju kamar. Namun karena kelelahan, aku malah jatuh tertidur. Tanpa ku mengerti, aku tiba-tiba saja sudah berada di dalam sebuah hutan. Anehnya hutan itu terlihat sangat terang, alih-alih gelap seperti hutan biasanya. Lalu, di tengah hutan itu ada sebuah cahaya biru yang sangat terang. Aku yang tidak tahu arah segera menuju tempat tersebut. Sesampainya di sana, aku menemukan pemandangan yang sangat membuatku terkejut. Aku melihat Rena dan orang-orang yang banyak sedang melakukan pesta pergenjotan di dalam kubangan air terjun tersebut. Aku menutup mulutku dengan telapak tanganku karena saking tak kuat dengan apa yang kulihat.